dan keperawatan. Saya kira cukup sekian Pak ya. Ini kan untuk sahabat dakwah, kok saya nggak mau beda lagi. Nah ada bosan lain ya. Tapi paling kita ada kita juga Pak dari Puskesmas Karaya penyuluhan kesehatan. Dan saya juga yang menyambut teman-teman dari Puskesmas dan untuk anak-anak juga nih. Bosan Pak mereka saya terus. Ya saya cukup ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala Muhammad, subhanallahi ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, adada khalqillah wa ridha nafsillah wa zinata arsillah wa midad kalimatillah ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kawan-kawanku, saudara-saudaraku, wabil khusus sahibul bait, saya sebagai pembina Yayasan Sakinah Pak Salam Kuala Kapolda juga berterima kasih kepada kawan-kawan media dari Asosiasi Wartawan Independen Indonesia Kota Pontianak, Media Islam Kalbar, dan yang telah bergabung dengan kita semua hari ini untuk menyiarkan wasilah ilmu dari Nabi kita yang mulia Rasulullah SAW. Dan tentunya ada pesan yang begitu indah ketika ilmu yang disampaikan oleh pewaris-pewaris beliau. Apa pesan beliau yang ingin kita dengarkan bersama? Orang baik pasti dia akan kepleset di perbuatan jahat. Perbuatan buruk namanya jahat, dengan tentang tahap. Tahap. Tidak kawan-kawan juga sudah sering mendengar nama tahap atau bersuci. Nah, yang mau saya tambahkan, jadi bukan istilahnya mengulang, saya nambahkan saja. Tidak, kita ngomong malah tentang bersuci terus tak hukuman. Ada saya. Nah, bagaimana cara kawan-kawan membersihkan atau tahara daripada otaknya ini? Otak itu kan jasad daripada kepala. Bagaimana cara tahara zahir, yaitu pikiran? Bagaimana pikiran ini biar suci? Maka setiap kita berpikir berbaik sangka kepada semua umat Rasulullah. Itu cara membersihkan. Boleh dilihat, tapi bukan hak saya. Maka hanya saya melihat handphone sendiri. Ini baju kawan. Wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Wa ila jami'il anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal karubin wasyuhada'i wassalihin. Wa ila jami'il awliya'i wa asfiya'i min al-masyriq wal maghrib wa khususan ila wal jasad. Sebutkan nama kedua orang tuanya dalam Al-Fatihah. Wa khususan ila wal jasad abi wa ummi wa ila hadratin nabi wa ala baitin nabi bisyiril fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika.
Besok. Pak RC dulu. Kenalkan Pak. Perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asti Supriyadi selaku Kasih Pembinaan LPKA kelas 2 Sungai Raya. Ya, pada hari ini saya sangat bersyukur telah dikunjungi dari Yayasan Sakinah Wabussalam Mubarakah Pontianak. Memang tujuan dari Pak Imam Ishak sangat bagus untuk pembinaan anak bina kami, terutama bidang kerohaniannya. Karena selama ini mereka ini sangat perlu tentang pembinaan tersebut untuk kedepannya dapat menjadi seorang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kira cukup demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saudara-saudaraku semuanya, hari ini kita berada di tengah-tengah saudara-saudara kita di lapas anak kelas 2 Kalimantan Barat, dan tentunya safari dakwah ini yang memang ini titik pertama kita memulai di tanggal 16 Desember 2022. Nah, safari dakwah ini mempunyai tujuan merajut lingkaran ilmu untuk anak negeri. Artinya dimanapun titik yang kita temui, kita berharap bahwa akan ada kader-kader calon ulama yang siap untuk kita didik, kita bina di yayasan kita, dan insya Allah juga akan bekerjasama dengan pihak-pihak terkait agar nanti ketika kawan-kawan yang akan kita kadernya keluarannya selain bersertifikasi juga betul-betul memiliki ilmu yang mumpuni ketika berada di tengah umat. Dan yang kedua, tujuan safari dakwah kita ini adalah bagaimana kita merajut umat-umat Rasulullah agar memiliki semangat untuk bersedekah, mulai dari infak, kemudian dari zakat, kemudian wakafnya. Nah, memang di Yayasan Sakinah Wabussalam Mubarakah ini kita menggerakkan semangat umat agar rajin bersedekah dari hal-hal yang kecil, mulai dari infak, misalnya operasional safari dakwah, dari infak untuk menguatkan misalnya operasional terjadinya pembinaan atau kaderisasi calon-calon ulama. Dan ke depan memang dana-dana umat ini akan kita distribusikan kepada umat sebanyak 480 target kita tahun depan, di mana mereka ini akan kita berikan bantuan sembako senilai 480 sesuai target kita. Maka nilai sembako pun akan kita sesuaikan sejumlah 480 ribu rupiah nilai sembako yang kita bagi. Dan dari 480 ini harapan kita bisalah tercover ada 10 usaha kecil dan mikro yang akan kita bina. Dan juga kita berharap dari tujuan safari dakwah ini kita menemukan siswa atau mahasiswa yang berprestasi namun tidak mampu, maka melalui wadah kantong sedekah ini kita gotong royong, kita kerjasama kan untuk mengumpulkan zakat umat, sehingga nanti cita-cita yayasan ini cita-cita bersama. Siswa kita yang tidak mampu tapi berprestasi bisa kita angkat, minimal dia bisa punya gelar sarjana, ya kan? Mungkin nanti safari dakwah kita di beberapa kabupaten kota kita tarik lah orang yang siap jadi ulama, ya kan? Anak-anak kita yang mau sekolah tapi nggak mampu, kemudian saudara-saudara kita yang dalam garis kemiskinan pengen punya usaha. Nah, ini yang akan menjadi roh dan semangat dari safari dakwah Yayasan Sakinah Mubarakah, insya Allah. Pak, safari dakwah ini sudah berapa titik? Dan rencananya berapa titik? Rencananya ada beberapa titik. Di Pontianak ini ada 3 titik, kemudian nanti di Kuburaya, itu tepatnya di Desa Ponggok Kecil, yang kita akan mulai nanti di hari Minggu. Nah, untuk hari ini adalah titik pertama nih safari dakwah kita di lapas anak ini. Dan nanti insya Allah kita juga akan mulai bergerak di Kabupaten Kain Utara, kemudian dilanjutkan di daerah Kabupaten Ketapang. Kenapa wilayah-wilayah ini kita pilih? Karena kalau kami melihat bahwa keilmuan ya kan, di Kain Utara, Kabupaten Ketapang maupun di daerah Sumur itu kan banyak sekali guru-guru kita yang mungkin selama mereka mengajar
kesejahteraannya kurang diperhatikan. Maka inilah jadi tujuan kita juga dapat menemukan guru-guru yang dengan ikhlas mengajar sehingga umat ini menjadi cerdas, umat ini bisa menjadi dekat dengan Allah, tapi secara kesejahteraan mereka itu diabaikan. Maka inilah salah satu tujuan kita Safari Dakwah. Kita pergi ke pedalaman-pedalaman, membagikan nusuk-nusuk Al-Quran, lalu ya setidaknya kita bisa terbentuk yang nama lingkungan Al-Quran. Orang yang cinta kepada Quran tentunya jelas di Quran mengatakan bahwa Quran itu adalah nur, yang bisa membacanya adalah ruh. Maka disebut dengan ruhul Quran. Maka ini akan kita gaungkan. Yang jelas bahwa yang dikatakan Quran itu ya, di surah Al-Kabir ayat 49, bal huwa ayatun bayyinah fi suduril ladzina utul ilma. Bahwa sebenarnya ayat-ayat Allah yang jelas itu berada di dalam dada setiap diri orang yang beriman, orang yang berilmu. Jadi Quran itu ruh, Quran itu ada setiap diri manusia. Ini yang harus kita transfer ke umat. Apa yang nampak itu adalah salinan daripada Quran. Maka Quran ayat sesungguhnya berada di setiap dada orang berilmu. Inilah pesan ini yang mau kita sampaikan kepada adik-adik kita, pemuda-pemuda kita yang menyatakan dirinya itu siap menjadi pewaris para nabi dan rasul. Insyaallah. Namanya Pak? Ustadz siapa Pak? Saya Ishak. Ustadz Ishak.